Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan atau GMB, bagian yang kedua, khususnya bagi kamu yang saat ini sedang berada di kelas 10 SMA. Dan pada bagian ini secara khusus kita akan mempelajari tentang hubungan roda-roda. Dan seperti biasanya di bagian akhir dari materi ini, Mr. Beans akan menyajikan latihan soal-soal tentu yang membutuhkan pemahaman, logika, dan juga analisa. Baik adik-adik, kita mulai bagian yang pertama. Kita lihat dulu di sini tentang aplikasi dari hubungan roda-roda. Kamu perhatikan di sini ada 6 buah, ya, ada 6 buah gambar dengan berbagai bentuk, di mana masing-masing roda ini ada yang bersinggungan, ada yang terhubung dengan tali, dan ada yang memiliki pusat yang sama. Kalau kita perhatikan gambar yang pertama di sini ada roda yang memiliki pusat yang sama, dan ada juga yang bersinggungan. Gambar yang kedua ada yang bersinggungan, ada yang sepusat, dan ada juga yang terhubung dengan sabuk atau tali. Nah, begitu juga gambar yang lain. Perhatikan secara kita lihat gambar yang kelima ini. Kita lihat di sini, ini adalah merupakan contoh lintasan dari planet, di mana beberapa planet di sini selalu berputar terhadap pusatnya, ya, atau terhadap porosnya. Dan lihat, perhatikan arah dari masing-masing planet itu dia satu arah, ya, satu arah. Nah, bagaimana ciri dari dua roda atau lebih yang saling berhubungan? Maka coba kita lihat dulu yang pertama di sini, bagaimana kalau roda itu kita hubungkan sepusat. Jadi kalau ada diperhatikan di sini, ini roda A, jari-jarinya RA, dan roda B, jari-jarinya RB. Nah, ketika kedua roda ini, katakan dia roda A diputar searah jarum jam, maka roda B juga akan mengikut searah dengan roda A, ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan, jika dua roda atau lebih kita susun dengan pusat dari roda itu memiliki titik yang sama, maka arah putaran dari roda tersebut adalah sama atau searah. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi ciri yang pertama, kalau dia sepusat, arahnya sama atau searah. Kemudian ciri yang kedua, perhatikan di sini adik-adik. Kalau misalkan di sini kita letakkan ada benda atau partikel, kemudian di sini juga ada partikel, ketika kita putar dia dan kita tinjau misalkan di titik ini, maka roda yang A itu katakan dia menempuh sudut theta A, maka roda yang lebih besar juga akan menempuh sudut sebesar theta B. Jadi dalam hal ini, sudut dari masing-masing theta A dengan theta B tentu sama dia. Ingat hubungannya bahwa theta itu adalah omega kali T. Berarti omega kali TA sama dengan omega B dikali TB. Nah, karena waktunya sama, maka dari sini kita simpulkan omega A sama dengan omega B. Maka ciri yang kedua, kalau dua buah roda sepusat itu kecepatan sudutnya sama. Ya, tadi searah, sekarang kecepatan sudutnya sama. Nah, kemudian ingat hubungan antara kecepatan sudut dengan kelajuan linier. Ingat bahwa omega itu adalah V per R. Berarti omega A, VA per RA, omega B, VB per RB. Nah, karena di sini RA tidak sama dengan RB, maka karena ini tidak sama dia, maka kita bisa simpulkan VA tidak sama dengan VB. Berarti kelajuan liniernya tidak sama. Itulah ciri yang ketiga, ya. Jadi ciri yang pertama tadi searah, ciri yang kedua kecepatan sudutnya sama, dan ciri yang ketiga kelajuan liniernya tidak sama. Oke, itulah ciri-ciri dua roda yang sepusat. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, bagaimana kalau kedua roda itu bersinggungan.
Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, ada 4 buah roda yang saling bersinggungan. Ternyata arah daripada roda ini dia saling berlawanan. Jadi kalau misalkan perhatikan di sini, misalkan roda A dengan jari-jari RA dan roda B dengan jari-jari RB. Ketika roda A kita putar searah jarum jam, ternyata roda B itu dia akan bergerak melawan jarum jam. Maka ciri dari roda yang bersinggungan itu adalah bahwa arah putaran ya, arah putaran dari kedua roda itu adalah berlawanan. Jadi berbeda tadi ketika dia sepusat. Jadi kalau roda A diputar searah jarum jam, maka roda B berputar melawan jarum jam. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, ketika roda A ini, katakan dia kita tinjau berpindah sejauh SA, maka roda B juga akan berpindah sejauh SB. Nah, tentu dalam hal ini, jarak yang ditempuh oleh roda A dan roda B pada waktu yang sama, tentu SA akan sama dengan SB. Jadi jaraknya sama. Ingat, jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, berarti ini kecepatan B dikali waktu B. Nah, waktunya sama, maka di sini kita dapatkanlah VA sama dengan VB. Maka ciri yang kedua, kelajuan liniernya sama. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Jadi kalau dia bersinggungan, arahnya itu berlawanan, yang kedua kelajuan liniernya dia sama. Ingat bahwa kelajuan hubungannya dengan kecepatan sudut itu adalah omega kali R. Berarti VA omega A kali RA, VB omega B kali RB. Nah, karena di sini RA tidak sama dengan RB, maka bisa kita simpulkan omega A tidak sama dengan omega B. Maka ciri yang ketiga, kecepatan sudutnya dia tidak sama ya, kecepatan sudutnya tidak sama. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu sebagai catatan. Biasanya kalau misalkan perhatikan mobil atau motor, itu dia memiliki yang namanya gigi atau gerigi. Nah, apa hubungannya gigi dengan kecepatan sudut atau jari-jari? Jadi perhatikan di sini adik-adik semua, jika dua roda yang bersinggungan memiliki jumlah gerigi atau gigi yang masing-masing sebanyak NA dan NB, maka kita bisa dapatkan hubungannya bahwa omega A per omega B sama dengan RB per RA sama dengan NB per NA. Jadi kalau kita perhatikan di sini, omega berbanding terbalik dengan gigi. Jadi kecepatan sudut berbanding terbalik dengan jumlah giginya. Kemudian RB sebanding dengan NB, berarti jari-jari sebanding dengan giginya. Artinya apa? Kalau jumlah giginya besar atau banyak, maka jari-jarinya juga harus adalah besar karena sebanding, dan kecepatan sudutnya dia kecil karena dia berbanding terbalik. Nah, itu dia hubungan antara tiga besaran yang kita maksud di sini. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana kalau dua roda atau lebih kita hubungkan dengan tali atau sabuk? Jadi perhatikan gambar roda sepeda di sini, ada pedal ya, pedalnya dihubungkan dengan roda belakang, dia terhubung dengan sabuk atau tali. Nah, perhatikan di sini kalau misalkan ya roda A dengan jari-jari RA dan roda B dengan jari-jari RB. Kalau roda A ini kita putar searah jarum jam, ternyata roda B juga ikut searah jarum jam. Maka dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kalau dia terhubung dengan tali, maka arah putaran dari roda-roda itu dia searah atau sama ya. Jadi sama tadi dengan sepusat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, kalau misalkan roda A ini berpindah sejauh SB, SA ya, maka pada waktu yang sama roda B juga akan berpindah sejauh SB. Nah, tentu ketika waktunya sama, SA itu akan sama dengan SB. Jadi jarak yang ditempuhnya sama.
Nah, jarak tadi apa? V dikali T ini sama dengan VB dikali TB. Nah, karena waktunya sama, berarti VA sama dengan VB. Nah, berarti ciri yang kedua, kelajuan linearnya sama. Oke, jadi arahnya sama, kelajuan linearnya sama. Nah, karena V itu adalah omega kali R, berarti VA itu omega RA, VB omega B RB. Nah, karena di sini RA tidak sama dengan RB, karena jari-jarinya beda, maka dari sini kita simpulkan omega A tidak sama dengan omega B. Berarti kecepatan sudutnya kalau dia terhubung dengan sabuk atau tali itu tidak sama. Oke, maka dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Ada 3 cirinya. Dia adalah searah, kelajuan linear sama, kecepatan sudutnya tidak sama. Nah, inilah ciri dari masing-masing hubungan dua roda atau lebih ketika kita hubungkan dengan sepusat, bersinggungan, dan juga terhubung dengan tali. Nah, adik-adik, supaya kamu bisa lebih memahami tentang konsep daripada hubungan roda-roda ini, kita lihat dulu contoh soal berikut ini. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada 3 roda ABC, ya, di mana roda A 3 cm, B 4 cm, dan C-nya 10 cm. Jika roda B dibilang diputar 60 putaran per menit, yang ditanya berapa kelajuan linear roda C. Nah, perhatikan di sini bahwa ketiga roda ini dia dihubungkan dengan tali, ya, dia dihubungkan dengan tali atau sabuk. Nah, tentu kalau terhubung dengan tali atau sabuk, tentu kelajuan linearnya dia akan sama. Jadi VA sama dengan VB sama dengan VC. Sehingga dari sini kita lihat bahwa VC sama dengan VB. Nah, ingat tadi bahwa V itu adalah omega kali R, berarti VB sama dengan omega B kali RB. Nah, omega itu adalah 2PF, berarti 2PFB dikali dengan RB. Sehingga dari sini kalau kita masukkan, berarti VC itu tadi sama dengan 2PFC, ya. Nah, jadi dalam hal ini nanti karena kecepatannya sama, berarti tinggal adik-adik masukkan di sini, ya. Berarti karena VB sama dengan VC, berarti 2Pi dikali RB. RB-nya berapa? 4 cm. Kemudian frekuensinya berapa? 60 putaran per menit. Berarti 60 per 60. Maka kita dapatkanlah kecepatan, ya, atau kelajuan linear roda C itu sebesar 8 pi cm per second. Bisa dipahami adik-adik, ya? Maka jawabannya adalah E. Oke, masih gampang. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. 3 roda ABC dihubungkan seperti gambar dengan jari-jari A-nya 25 cm, B-nya 15 dan C-nya 40 cm. Dibilang jika roda C diputar dengan frekuensi 1 Hz. Jadi di sini FC-nya adalah 1 Hz. Nah, yang diminta adalah berapa kecepatan sudut dari roda A. Jadi omega A-nya itu sama dengan berapa. Nah, tentu dalam hal ini karena ketiga roda ini di mana roda A dan B itu bersinggungan. Berarti kalau bersinggungan kecepatan sudutnya sama, kecepatan linearnya sama. Kemudian B dan C itu dia terhubung dengan tali, berarti kecepatan linearnya juga sama. Maka dari sini bisa kita simpulkan karena dia memiliki kecepatan linear yang sama, berarti VA sama dengan VB sama dengan VC, ya, sama dengan VC. Ini dia bentuk hubungannya. Nah, tentu dalam hal ini kita cari dulu omega C. Omega itu adalah 2PF, berarti 2Pi dikali FC tadi berapa di situ? 1 Hz. Maka kita dapatkanlah omega C 2Pi radian per second. Nah, sehingga dari sini karena VA sama dengan VB, berarti omega A RA sama dengan omega C RC. Bisa dipahami adik-adik, ya, karena VA sama dengan VC. Nah, sehingga dari sini kalau ditanya omega A, berarti omega A dikali 25 cm,
Omega C tadi dapat 2pi ya, 2pi radian per second dikali dengan 40. Nah, ini sentimeternya kita coret ya, ini sentimeter kita coret. Maka nanti kita dapatkanlah omega A itu 3,2pi radian per second ya. Jadi dengan konsep hubungan roda-roda kita dapatkanlah omega A-nya 3,2pi radian per second, maka jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Nah, 4 buah roda dibilang ya, 4 buah roda ABCD dengan jari-jari berturut-turut 9, 3, 50 dan 5 cm. Diumumkan dengan sabuk seperti gambar. Perhatikan di sini bahwa roda B dan C ya, roda B dan C itu adalah sepusat ya, ini sepusat. Nah, dibilang jika roda A mempunyai periode, jadi periode A itu adalah 2 second, yang ditanya berapa kecepatan sudut roda D. Jadi perhatikan adik-adik sini, A itu hanya berhubungan dengan B. Maka langkah yang pertama, perhatikan dulu, karena periode A diketahui, cari dulu omega A. Berarti omega A, omega 2pi per T, maka kita dapatkan dia omega A-nya pi radian per second. Nah, perhatikan A dengan B itu terhubung dengan tali, berarti kecepatan linearnya sama. Nah, karena udah diketahui omega A, maka kita tinggal masukkan RA-nya 9, RB-nya 3. Maka nanti kita dapatkanlah omega B-nya 3pi radian per second. Nah, kemudian perhatikan adik-adik di sini bahwa B dan C itu sepusat. Nah, ingat kalau dia sepusat, berarti kecepatan sudut B dan C-nya sama. Sehingga karena kecepatan sudut B-nya sudah diketahui 3pi, maka omega C dapat 3pi radian per second. Nah, yang diminta adalah kecepatan sudut dari roda D. Ingat di sini bahwa C dan D itu dia terhubung dengan tali, maka kecepatan linearnya yang sama ya, kecepatan linearnya yang sama. Berarti VC sama dengan VD, di mana V itu adalah omega kali R. Sehingga kalau kita substitusi di sini dengan jari-jari yang diketahui, RC-nya 50, RD-nya 5, maka kita dapatkanlah kecepatan sudut dari roda D itu sebesar 30pi radian per second. Maka di sini jawabannya E ya. Jadi bisa dipahami adik-adik ya. Jadi kamu tinggal lihat data mana yang lebih dulu diketahui. Data yang diketahui itu adalah roda A. Sementara dia yang diminta adalah roda D-nya. Maka kamu harus urutkan dulu. Yang berhubungan dengan A itu adalah B, B berhubungan dengan C, dan C berhubungan dengan D. Nah, bagaimana bentuk hubungannya kamu tinggal perhatikan. Oke, bisa dipahami adik-adik? Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Dibilang di sini 2 buah silinder bersinggungan seperti gambar, di mana jari-jari A 50 cm, B 30 cm. Kemudian roda B ya, silinder B dihubungkan dengan mesin penggerak sehingga dia berputar dengan kecepatan sudut. Jadi dalam hal ini kecepatan sudut daripada roda B ya 5 radian per second. Jadi omega B-nya 5 radian per second. Nah, kemudian jika kedua roda dibilang berputar tanpa slip, artinya tidak bergeser, yang ditanya berapa kecepatan linear dari silinder roda A dan roda B serta kecepatan sudut roda A-nya. Maka dalam hal ini karena diketahui dia omega B, maka kita tinjau dulu untuk kecepatan linear roda B. Ingat V itu adalah omega kali R. Berarti omega B 5, RB-nya tadi 30 cm berarti 0,3, maka kita dapatkanlah kecepatan linear daripada roda B itu 1,5 meter per second. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, karena B dengan A itu bersinggungan, maka dalam hal ini ya, jadi A dan B
itu dia bersinggungan ya, bersinggungan. Maka ingat ciri-ciri bersinggungan, kelajuan liniernya sama. Maka dari sini VA sama dengan VB, berarti dia 1,5 meter per second. Nah, yang terakhir yang diminta adalah kecepatan sudut daripada roda A. Ingat kecepatan sudut itu hubungannya dengan V. V adalah omega kali RA, berarti omega A itu adalah VA per RA. Nah, RA-nya itu diketahui 50 cm, kita rubah ke meter berarti 0,5, maka kita dapatkanlah kecepatan sudut daripada roda A 3 radian per second. Nah, ternyata tidak begitu sulit adik-adik ya. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kalau kamu kurang paham atau kurang mengerti, kamu bisa menulis di kolom komentar, nanti Mr. Bin akan menjawabnya. Oke adik-adik, demikian yang bisa kita sampaikan hari ini. Tetap semangat, terima kasih, thank you.